Pengertian WAN, Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer dengan cakupan geografik luas menghubungkan jaringan-jaringan seperti LAN atau Local Area Network dan MAN atau Metropolitan Area Network menjadi satu sistem global yang memungkinkan komunikasi, pertukaran data, dan akses informasi jarak jauh. WAN bisa mencakup antara kota, antar profesi, antar negara, bahkan antar benua. Ciri-ciri WAN: cakupan luas, meliputi area yang sangat besar, bisa antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Jarak jangkaunya lebih jauh dibanding LAN atau Local Area Network atau MAN, Metropolitan Area Network. 2. Menghubungkan banyak jaringan. WAN menghubungkan berbagai LAN atau MAN menjadi satu kesatuan jaringan. Misalnya jaringan kantor pusat dengan cabang di kota lain. Tujuan WAN: 1. Menghubungkan jarak jauh. WAN menghubungkan komunikasi antar kantor, sekolah, perusahaan, atau instansi yang terletak di kota, negara, bahkan benua berbeda. 2. Berbagi sumber daya. Kemungkinan berbagi daya aplikasi perangkat, misalnya Pinterest, Service, dan Netflix, tanpa harus berada di lokasi yang sama. Sejarah WAN. Awal mula tahun 1960-an. Konsep WAN muncul pada tahun 1960-an ketika komputer masih besar dan sangat mahal. Tujuannya adalah menghubungkan komputer yang berjauhan agar bisa saling bertukar data. Pada masa ini, ARPA, Advanced Research Project Agency di Amerika Serikat, mengembangkan ARPANET, jaringan pertama yang menjadikan cikal bakal internet. Perusahaan mulai membangun WAN sendiri untuk menghubungkan kantor cabang di berbagai kota dan negara. Teknologi seperti X25, Family Link, dan ATM digunakan untuk mengirim data dari jarak jauh. Pada akhir 1980-an, internet mulai berkembang sebagai bentuk WAN global. Era internet dan globalisasi 1990 hingga 2000-an. WAN berkembang pesat seiring pertumbuhan internet global. Muncul jaringan fiber optik dan satelit yang meningkatkan kecepatan serta jangkauan. Banyak perusahaan dan pemerintahan mengandalkan WAN untuk komunikasi dan pertukaran data internasional. Era modern 2000-an hingga sekarang, WAN kini menggunakan teknologi VPN, Virtual Private Network, MPLS, Multi Protocol Label Switching, dan SD-WAN, Software Defined WAN. WAN modern lebih efisien, cepat, dan aman, serta mendukung layanan berbasis cloud computing dan IoT (Internet of Things). Fungsi WAN sebagai sarana komunikasi global, telepon, internet, email, video conference, menghubungkan cabang perusahaan di lokasi berbeda, menyediakan akses internet, mendukung cloud computing, dan menyediakan infrastruktur e-commerce dan e-banking. Manfaat WAN: informasi dapat diakses kapan saja di mana saja, mempercepat komunikasi internasional, mempermudah transaksi, pembayaran, dan perdagangan. Struktur WAN. Yang paling bawah adalah akses layer, berfungsi sebagai pintu masuk dari LAN, MAN, ke WAN. Tempat end user, komputer, smartphone, printer, dan perangkat lokal terhubung ke router atau switch. Perangkat utamanya adalah router, modem, switch LAN, access point. Contohnya, warnet atau kantor cabang yang tersambung ke jaringan pusat lewat ISP. Selanjutnya ada distribution layer, lapisan tengah, bertugas mengatur routing, filter data, keamanan, serta manajemen bandwidth. Misalnya digunakan di kantor pusat, gedung besar, atau data center regional. Perangkat utamanya adalah router tingkat menengah, multi-layer switch, server gateway, dan firewall. Contohnya, jaringan antar cabang di satu kota yang terhubung ke kantor pusat. Dan core layer, lapisan paling tertinggi. Jadi, jalur utama lalu lintas data dengan kapasitas sangat tinggi, harus cepat, handal, dan memiliki redundansi atau jalur cadangan. Perangkat utamanya adalah router backbone, core switch, perangkat fiber optik internasional, satelit, dan submarine kabel. Contohnya adalah jaringan tulang punggung internet global, backbone internet internasional. Arsitektur WAN. Komputer saling terhubung membentuk LAN. Beberapa LAN di wilayah kota digabung menjadi MAN. Beberapa MAN dan LAN dari berbagai daerah dihubungkan oleh WAN agar bisa saling terhubung secara
global. Jenis-jenis WAN. Yang pertama adalah Enterprise WAN. WAN milik perusahaan atau organisasi, menghubungkan kantor pusat dengan cabang ke negara lain atau ke kota lain. Dua adalah Global WAN. WAN yang mencakup area lintas, benua atau negara, umumnya dikelola oleh penyedia layanan telekomunikasi. Tiga ada Switched WAN. WAN yang memakai switching network untuk mengatur jalur data, bisa circuit switched seperti telepon atau paket switched seperti internet. 4. Public WAN, menggunakan infrastruktur publik dari provider, biasanya lebih murah karena berbagai jaringan dengan banyak pengguna. 5. Private WAN, dibuat khusus untuk satu organisasi, lebih aman karena tidak campur dengan publik, tapi biayanya lebih mahal. Cakupan skala jarak WAN. Cakupan skala jarak WAN adalah sangat luas, mencakup ratusan hingga ribuan kilometer, bahkan bisa menjangkau seluruh dunia melalui internet. Teknologi pendukung WAN. Ada kabel fiber optik untuk jalur utama WAN modern, kabel bawah laut, submarine kabel untuk menghubungkan benua, misalnya Si, Mi, Wi, atau Palaparing. Satelit komunikasi, misalnya satelit atau pusat. Jaringan seluler, ada 3G, 4G, 5G, bahkan menuju 6G. Router dan switch enterprise, ada Cisco, Jupiter, dan Huawei. Firewall dan VPN untuk keamanan data. Di dunia adalah internet, WAN terbesar di dunia. SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, adalah transfer bank internasional. Google Global Network adalah data center Google di seluruh dunia. NASA Deep Space Network adalah komunikasi satelit dari wahana luar angkasa. WAN di Indonesia. Palaparing adalah jaringan fiber optik nasional. SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau IKTP. Jaringan ATM perbankan adalah BCA, Mandiri, BNI, BRI. ISP nasional adalah Telkom, Indosat, XL, dan Bisnet. Perkembangan WAN terbaru, 5G menuju 6G, privasi seluler dan super cepat, internet satelit global, Starlink, Cloud WAN, layanan cloud computing, AWS, GCP, dan Azure. IoT WAN, jaringan global untuk perangkat pintar, smartphone, smart city. Metaverse dan AI networking, WAN masa depan untuk dunia virtual. Sekian penjelasan dari kami. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.